Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Gimana kabarnya? Sehat? Pagi ini masih semangat untuk belajar? Kurang semangat, kurang sehat atau gimana? Sakit? Ada yang sakit? Kalau ada yang sakit boleh ke UKS? Enggak. Kamu kalau Ibu lihat masih segar. Ada sarapan tadi pagi? Tidak. Tapi kalau walaupun nggak sarapan tapi masih semangat belajar kan menuntut ilmu? Masih. Nah, sebelum kita belajar agar ilmu yang kita dapat berkah, kita berdoa dulu. Ayo, siapa yang memimpin doa? Sehat. Tangannya nggak dipakai, cuma ininya aja. Duduk ya. Anak ibu yang itu biarin aja itu dulu, nak. Nanti aja ya. Nanti aja. Duduk ya, nak. Cepat kita doa dulu ya. Dengarkan ketuanya. Ayo siap. Siapa yang belum siap? Siapa yang mau kepalanya masih miring-miring? Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat berdoa. Doa sebelum belajar mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, taqabbal daraku murakamal urusanku, lancarkan hadiratku agar mereka mengerti perkataanmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Nah, kita lanjut langsung murajaah surat Al-Qari'ah. Ada hafal Al-Qari'ah? Ada. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, Wama adraka Qari'ah, Yauma Sur. Deh, 2 orang. Kalau yang nggak hadir ada yang sakit, yang izin nggak ada. Berarti cuma 2 orang. Nah, selanjutnya untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita nyanyi lagu nasional dulu. Anak-anak ibu ikuti lagu yang di sini ya. Pancasila, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila bersama negara.
semuanya. Ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Bahasa Indonesia. Sebelumnya kita belajar tentang apa bahasa Indonesia? Tentang kosakata baru. Kapan kita belajar kosakata baru? Kemarin. Nah, hari ini ada yang tahu kita belajar tentang apa? Nah, karena kemarin kita udah belajar tentang kosakata baru, hari ini kita belajar tentang kata serapan. Serapan atau sarapan? Kata serapan. Serapan dan kata asing dalam bahasa Indonesia. Nah, anak-anak ibu pernah mendengar kata televisi. Ada yang tahu televisi? Televisi itu apa? TV. Anak-anak ibu nyebutnya televisi atau TV? TV. Ada yang nyebutnya television? Enggak ada. Television. Ada. Ada yang tahu apa itu internet? Tahu. Jaringan. Terus ada yang tahu apa itu handphone? Handphone itu kalau bahasa Indonesianya apa? Gadget. Apa lagi? HP. Apa lagi? Telepon genggam. Hand itu kan tangan, phone itu telepon. Handphone, telepon genggam. Nah, menurut anak-anak ibu itu tuh bahasa Indonesia, bahasa asing atau bahasa apa? Televisi itu bahasa asing, bukan bahasa serapan. Banyak pendapatnya ya. Televisi itu sebenarnya kata serapan. Kenapa disebut kata serapan? Karena sebenarnya televisi itu bahasa asalnya television. Television. Cuman ada kita nyebut kalau mau nonton di rumah, Ma mau nonton television, ada kita nyebut kayak gitu. Enggak kan? Ma mau nonton TV, pasti kayak gitu kan? Nah, apakah semua kata tersebut berasal dari bahasa Indonesia? Tentunya tidak. Ya kan? Kenapa? Kenapa tidak semua bahasa Indonesia itu bisa berasal dari bahasa lain? Apa penyebabnya? Ada yang tahu? Karena sebelumnya kita pernah dijajah enggak? Siapa yang menjajah kita? Belanda. Belanda itu bangsa apa? Bangsa Eropa, bangsa Barat. Nah, efek dari penjajahan tersebut berpengaruhlah kepada bahasa kita, kepada logat kita. Nah, kalau di Indonesia ini bahasa persatuan kita apa? Bahasa Indonesia. Seandainya kita orang Minang ketemu sama orang Batak, kalau kita pakai bahasa Minang terus orang itu pakai bahasa Batak, ada kita paham? Pasti kita tidak paham. Makanya kita menggunakan bahasa Indonesia. Nah, seandainya anak-anak ibu mau pergi ke luar negeri, mau pergi ke Singapura, mau pergi ke Malaysia, itu anak-anak ibu menggunakan bahasa apa? Bahasa Inggris, karena bahasa Inggris merupakan bahasa internasional. Nah, bahasa Inggris itu jika kita pergi kemanapun, karena kalau kita orang Indonesia, maka kita menggunakan bahasa Inggris. Orang misalnya orang Cina ketemu sama orang Indonesia, mereka menggunakan bahasa Inggris. Orang apa lagi? Pokoknya bahasa Inggris itu bahasa internasional dan bahasa Indonesia adalah bahasa ibu kita. Bahasa ibu itu ada yang tahu apa maksudnya? Bahasa persatuan kita. Nah, mengapa bahasa Indonesia memiliki kata dari bahasa lain? Apa tadi? Karena apa tadi? Karena kita pernah dijajah, maka berpengaruh terhadap bahasa kita. Lalu, apakah penyebutan bahasa asing dalam bahasa Indonesia itu sama? Tidak. Kenapa tidak, anak-anak? Karena disesuaikan dengan pelafalan kita, dengan logat kita. Kayak televisi tadi, misalnya kalau kita nyebut television terus kan susah ya kan, makanya kita sebut televisi atau disingkat TV. Misalnya ada lagi kayak kamera, itu bahasa asalnya apa? Camera, ya kan? Camera, cuman disesuaikan dengan lidah kita nyebutnya kamera. Ada kalau anak-anak ibu mau foto, ayo foto pakai kamera aku, ada kamera aku, kamu. Kamera, dia bacanya K. Kalau kita kan kamera, jelas K-nya kan? Kalau mereka nyebutnya itu kamera, kayak C-nya itu kurang jelas, K-nya itu kurang jelas. Kalau kita nyebut kayak gitu kan susah ya kan? Lidah kita lebih terbiasa nyebut kamera.
Kayak handphone, ya kan? Handphone itu kita singkat apa? HP. Apa contoh lainnya? Misal di Inggris itu mereka nyebut organisasi, anak-anak ibu tahu organisasi? Organisasi itu satu perkumpulan. Mereka nyebutnya session, ya kan? Kalau kita nyebutnya organisasi, ya kan? Mudah nggak sama lidah kita nyebutnya? Itu makanya kata yang disesuaikan di Indonesia itu disebut dengan kata serapan. Nah, tujuan pembelajaran anak-anak ibu hari ini yaitu yang pertama, anak-anak ibu bisa mengidentifikasi kata serapan dan kata asing. Apa nanti bedanya kata serapan dengan kata asing ini? Terus nanti juga bisa menggunakan kata serapan dan kata asing dalam kehidupan sehari-harinya. Bukan cuma anak-anak ibu tahu, cuman juga bisa menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba dilihat, apa itu kata serapan? Ada yang bisa baca? Ayo baca, silakan. Beda, kata serapan sama kata asing beda. Kita belajar serapan dulu, nanti asingnya ada yang di belakang. Coba baca, kata serapan. Diintegrasikan, diterima pemakaiannya secara umum dan disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia, ya kan? Nah, coba anak ibu lihat. Ada yang tahu apa itu koran? Ada yang pernah baca koran? Ada siapa yang di rumah ayahnya suka baca koran? Pernah. Kalau di Sumbar ini siapa yang mencetak koran? Nih, Padang Express. Koran di Padang ini dicetak oleh Padang Express. Coba ada jelas tulisannya. Bisa anak-anak ibu lihat, ada nggak di situ yang tulisan bercetak miring? Ada nggak? Coba dilihat dulu di situ. Kalau ada, coba sebut sama ibu mana yang tulisan bercetak miring. Contoh dari sini. Mana yang bercetak miring? Bukannya ini. Mulai dari sini. Dia apa judulnya tuh? Tidak sesuai waris nambah jawe, Ninyak Mama tolak mediasi. Itu judul beritanya. Ya kan? Terus apa tuh? Ada yang bercetak miring nampak sama nenek ibu? Bataga Panghulu Ninyak Mama. Itu kan kalau ada semua orang mengerti apa artinya tuh anak-anak. Tidak semua orang mengerti kan, makanya ditulis cetak miring. Sesuatu kata yang tidak dipahami oleh semua orang atau bahasa asing itu ditulis cetak miring. Nah, apa lagi? Ada lagi? Ninyak Mama. Apa itu Ninyak Mama? Ada yang tahu Ninyak Mama? Mama, penghulu. Ninyak dari Mama. Ninyak Mama itu Ninyak Mama itu sama kayak ketua adat dalam satu kaum. Lalu coba anak ibu lihat ini. Ada yang dicetak miring, ada anak ibu lihat ini. Land clearing. Nggak jelas ya? Hotspot, ada anak tahu apa itu hotspot? Hotspot apa? Hotspot dari HP. Hotspot wifi. Hotspot itu hotspot itu bersama kayak titik panas dari suatu kebakaran. Nah, hot itu kan panas, spot itu titiknya. Pakai cetak miring kan? Land clearing itu sama kayak membuka lahan. Makanya kalau suatu kata asing itu ditulis cetak miring. Nah, hotspot itu titik panas. Kalau ada dua, berarti ada dua arti kan? Kalau hotspot sama di HP juga ada kan? Lalu coba Nana Ibu lihat yang bagian ini. Ada nampak tulisan online di situ? Ada tahu apa itu maksudnya online? Online. Dalam
dalam dalam hidup. Online itu artinya dalam jaringan, ya kan? Kalau daring, ada yang tahu maksud daring? Apa? Daring. Secara langsung. Ini kita belajar di kelas, ini namanya belajar secara daring, secara langsung. Nah, kalau kita belajarnya nanti lewat suatu aplikasi kayak Zoom, pakai handphone, itu namanya online, belajar online. Kalau jadi apa tadi? Kalau kita belajar di secara langsung, belajar apa? Belajar apa? Betul, belajar bahasa Indonesia. Kata temannya, kalau kita belajar secara langsung, kita belajar bahasa Indonesia, belajar daring. Kalau kita belajarnya secara jaringan, berarti dinamakan online. Misalnya kayak di bahasa Arab. Di bahasa Arab, anak-anak ibu kalau bilang terima kasih apa? Syukron. Kalau kita meminta maaf? Sorry itu bahasa Arab atau bahasa apa? Sorry, betul. Maaf, afwan. Ya kan? Maaf tuh kalau bahasa Arab, afwan. Itu bahasa asing atau bahasa Indonesia tuh? Bahasa asing. Apa berarti bahasa apa tuh? Bahasa dari negara Arab, dasar negara Arab. Nabi kita berasal dari mana? Dari Arab. Al-Quran kita menggunakan bahasa apa? Bahasa Arab. Berarti bahasa itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau anak ibu mau menanyakan kabar temannya dalam bahasa Arab, gimana? Kaifa haluk? Kaifa haluk? Ya kan? Syukron anakku. Nah, selanjutnya Ibu jelaskan kata serapan itu. Berarti kata serapan itu kata yang diambil dari bahasa lain disesuaikan dengan bahasa kita, dengan pelafasan lidah kita, lidah orang Indonesia. Karena lidah kita tentu nggak sama dengan lidah orang luar, ya kan? Kayak kalau orang luar tuh kan lidahnya tuh lebih, misalnya kayak manajemen apa? Nah, jenis-jenis kata serapan. Misal, jenis-jenis kata serapan itu ada 4. Bagaimana cara kita menyerap dari bahasa lain? Yang pertama itu adopsi atau utuh. Pengambilan kata asing secara utuh tanpa mengubah ejaan atau lafal. Apa contohnya? Film. Ada yang tahu film itu apa? Ada yang pernah nonton film? Ada kita nyebutnya mau ngelihat orang bergerak-gerak, ada kita lihat kayak gitu, tentu kita nyebutnya mau nonton film. Itu yang dinamakan kata asing yang dari adopsi. Kita ambil dari bahasa asing, memang itu yang kita gunakan. Terus apa lagi? Hotel. Ada yang tahu hotel itu apa? Tahu. Ada yang pernah nginap di hotel sama orang tuanya? Pernah. Hotel itu kan kamar yang disewa untuk kita tidur. Ada kita nyebutnya mau tidur di kamar yang disewa? Ada kita kayak gitu nyebutnya, enggak kan? Nah, makanya ada yang dinamakan kata serapan itu adopsi atau utuh. Yang kedua, adaptasi atau penyesuaian, yaitu pengambilan kita ambil kata asing lalu kita sesuaikan dengan kata Indonesia. Contoh ada yang bisa baca ini apa nih? Organisation. Mudah nggak lidah anak ibu nyebutnya, atau rasa-rasa ada tanggul nggak di lidahnya? Susah kan? Mana yang lebih mudah? Organisation atau organisasi? Organisasi. Terus kamera itu apa? Kamera. Terus kalau dokter. Aku lagi sakit nih, aku mau ke dokter. Ada kita bilang kayak gitu, enggak kan? Pasti kita bilangnya dokter. Terus apa lagi? Musik. Aku mau mendengarkan musik. Ada kita bilang kayak gitu? Enggak kan? Musik. Pasti kita bilangnya musik. Nah, yang terakhir apa itu? Pungutan.
Ada masih mendengarkan Ibu? Ada. Nah, selanjutnya itu pungutan atau terjemahan, yaitu pengambilan konsep dari bahasa asing, kemudian dicarikan artinya. Apa itu? Kita ambil dari bahasa asing. Lalu kalau di Indonesia apa artinya? Contoh, try out. Try out. Ada anak Ibu kemarin try out? Ada pernah coba try out? Tidak kan? Itu anak kelas 6 yang mencobakan, yaitu uji coba. Terus download. Download itu apa? Unduh. Misalnya anak-anak Ibu mau mengunduh video dari mana anak-anak Ibu biasanya mengunduh video? Play Store. Mengunduh apa? Mengunduh game. App Store. Dari apa lagi? Dari YouTube. Mau nonton kartun. Google. Kan kita bilangnya download atau unduh. Terus apa lagi? Airport. Apa bacanya? Bandara. Mana yang mudah nyebutnya? Airport atau bandara? Mana? Aku mau ke airport nih, gitu kita bilangnya. Pasti kita bilangnya, aku mau ke bandara. Bandara atau airport? Anak Ibu bilangnya airport. Bandara. Nah, yang terakhir itu kata kreasi. Apa itu kata kreasi? Hampir sama dengan kata terjemahan, cuman dikreasikan. Misalnya, apa maksud dikreasikan? Berhasil digunakan. Berhasil digunakan, itu bahasa asingnya efektif, ya kan? Itu yang dinamakan dengan kreasi. Nah, anak Ibu yang berdua, coba sebutkan ada berapa tadi jenis kata serapan? Ada 4. Apa aja? Berarti ada berapa contoh kata serapan, jenis kata serapan? Ada berapa tadi? Jenis-jenis kata serapan ada berapa tadi? Ada, ini apa judulnya? Ciri-ciri. Yang tadi sebelum tunggu dulu, temannya ada izinnya. Yang sebelumnya Ibu jelaskan apa sebelumnya tadi? Sebelumnya apa Ibu jelaskan tadi, yaitu jenis kata serapan ada berapa? 4. Apa aja? Yang pertama, adaptasi. Yang kedua, adopsi. Yang ketiga, ada temannya di sini ya. Terjemahan. Yang keempat, apa yang keempat? Yaitu kata ya kreasi. Ada temannya, ganti-gantian ya? Hah? Bukan, tuh temannya yang cewek yang itu. Lah, ciri-ciri kata serapan. Ada yang bisa membaca? Ini yang kelompok ini, siapa yang membaca ciri-ciri yang pertama? Silakan. Ada dengar sama anak Ibu yang sebelah sana apa nih? Yakin dengar? Ulang lagi. Sudah menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contoh manajemen Inggris. Manajemen. Tadi ada kedengaran temannya susah menyebut manajemen, ya kan? Karena manajemen itu dari bahasa Inggris. Disesuaikan sama lidah kita, maka dibaca manajemen. Ada tahu apa itu manajemen? Manajemen itu ya manajer, apalagi manajemen. Itu kayak satu struktural. Yang kedua, coba anak Ibu kelompok itu. Siapa yang mau baca yang nomor 2? Mudah dipahami oleh masyarakat. Apa maksudnya mudah dipahami itu? Mudah dipahami. Mudah dipahami itu maksudnya mudah dipahami sama semua kalangan umur. Siapa dulu yang tadi duluan temannya? Ya, itu temannya itu dulu. Dia dulu tadi. Mudah dipahami oleh masyarakat. Apa maksudnya? Yaitu semua orang memahami, mulai dari anak TK sampai orang lansia, mudah pahamnya. Yang ketiga, ayo, yang seluruh anak Ibu yang bertiga. Ciri-ciri yang ketiga, coba bacakan. Penulisannya tidak sama. Penulisannya terkadang tidak sama dengan bahasa asal. Yang keempat, berasal dari bahasa asing atau daerah. Kalau daerah kayak Minang tadi kan. Ya, bahasa asingnya misalnya Inggris, apalagi Belanda. Berapa tahun Belanda menjajah kita?
Iya betul 2 tahun Belanda menjajah kita. Ada yang nyebut 60 tahun. 1 tahun. 350 tahun Belanda menjajah kita. Makanya bahasa kita itu kadang tercampur dengan bahasa asing. Masa iya 350 tahun kita dijajah? Kan berarti berpengaruh kepada bahasa kita, ya kan? Kita bergaul dengan orang Belanda, cuman kan nenek moyang, ya kan? Yang kelima, makna kata serapan cenderung tidak berubah dari makna aslinya. Cuman pelafasannya saja yang berubah, ya kan? Apa? Ulang lagi? Ya, makna, tinggal M-nya. Nah, contoh kata serapan, misal kantor. Sebenarnya kata awalannya, kata aslinya bahasanya itu kantor. 2 O-nya. 2 O-nya kan? Terus musik. Kalau sekolah, school. Aku pagi ini pergi ke school. Ada kita bilang kayak gitu, enggak kan? Pergi school. Makanya disesuaikan. Kalau kita pakai bahasa Indonesia, makanya kita juga menggunakan bahasa Indonesia. Ini merupakan dari Dinas Pendidikan. Apa? Contoh bahasa asing yang diserap ke bahasa Indonesia. Ini merupakan bahasa Portugis. Siapa yang menjajah kita pertama kali? Bangsa Portugis. Nah, ini dia. Algojo. Kalau bahasa Portugisnya itu algos. Kita bilangnya algojo. Yang kedua armada. Tahu apa itu armada? Armada bukan penyanyi ya, bukan yang band itu. Armada itu sama kayak kompi. Nah, yang ketiga bangku. Kalau di bahasa asing itu biasanya banco. Kamu duduk di banco kamu dong. Kan nggak mungkin ibu bilang gitu kan? Ya, makanya bangku. Bendera, hormat kepada bendera. Ada kita bilang gitu kan enggak. Lebih mudah kan sebutnya bendera. Lalu ada dadu. Dadu tuh dado. Ada tahu dadu kan? Apa lagi? Garpu. Aku makan pakai garfo. Ada kita bilang gitu. Makanya disesuaikan dengan bahasa kita. Ada jendela. Jendela itu janela. Anak ibu yang duduk di janela. Hei. Janela. Tutup janelanya dong. Ada kita bilang gitu kan enggak. Jendela. Lalu apa lagi? Kemeja, kamisa. Anak ibu pakai kamisa. Pasti anak ibu nggak paham kan kalau ibu bilang gitu. Makanya disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Apalagi nona, dona. Kalau palsu, falso. Apalagi kalau sepatu apa situ? Sapato. Mana sapato kamu? Sapato anak ibu mana? Nah kan, makanya pasti lebih enak dengannya sepatu ya kan? Lebih mana enak dengannya sepatu atau sapato? Enggak, teman yang itu dulu. Sepatu atau sapato? Siap ini ya. Lalu apa lagi? Meja. Meja itu apa? Kalau di bahasa asing. Mesa. Kalau di bahasa Inggris meja apa? Tebel. Kalau kursi di bahasa Arab apa? Kursiun. Kan banyak bahasa itu di dunia ini banyak. Allah menciptakan bahasa itu banyak, tetapi lalu apa itu kata asing? Ada anak ibu bertanya tadi kata serapan dengan kata asing, ya kan? Apa bedanya? Nah, kalau kata serapan itu satu suara, hai, halo, hai, halo. Ini kepalanya yang turun-turun, anak ibu ngantuk. Pagi-pagi udah ngantuk. 1, 2, 3, 4 tuh ngantuk. Atau kepalanya berat. Ya berat kepalanya. Harus ditopang sama tangan. Ayo tegakkan kepalanya dulu. Tegakkan kepalanya nak. Ya. Apa beda kata serapan dengan kata asing? Ada yang tahu? Hai. Nah, kalau
Kalau kata serapan itu kita serap dari bahasa lain, kita sesuaikan dengan bahasa kita. Itu kan kita serapan. Kalau kata asing itu kita ambil dari bahasa asing, memang itu yang kita gunakan. Misal, check out. Ada yang anak ibu tahu check out? Check out. Memang beli. Misalnya, ada yang check out di TikTok, ada yang check out di Shopee. Ah, sold out. Kan sold out. Sold out itu sebenarnya apa artinya? Habis. Kan cuman kita nyebut, udah sold out nih. Kan gitu ya kan? Terus apa lagi? Game. Game itu apa? Permainan, FF, ML, apa lagi? Terus email. Ada yang tahu apa itu email? Email, ada yang tahu? Email itu sama akun. Anak-anak ibu karena membuat akun email untuk main game ya kan? Nah, itu kata asing ya kan? Cuman kita memang itu yang kita gunakan. Kayak download. Kata asing kita serap, kita gunakan pakai apa yang mudah kita sebut. Kayak jadi ada yang bisa menyimpulkan apa tadi? Serapan dengan asing itu. Hai, masih sama ibu semuanya? Masih kan? Itu kepalanya turun-turun, kenapa? Kurang semangat? Iya, kenapa? Coba siapa yang menyebutkan apa tadi perbedaan kata serapan dengan kata asing? Tapi kita sesuaikan dengan pelafalan bahasa Indonesia. Kalau kata asing, tetap kita gunakan itu. Nah, berarti paham anak ibu semuanya apa itu kata serapan, apa itu kata asing? Paham? Siapa yang bilang tidak? Paham semuanya? Nah, ini dia perbedaannya. Kalau penyesuaiannya, kalau kata serapan itu kan sudah disesuaikan. Kalau kata asing itu belum disesuaikan. Penulisannya gimana? Kalau penulisannya kata serapan itu tidak miring. Kalau kata asing itu dalam satu teks itu ditulis miring. Lalu pemahamannya kalau serapan itu mudah dipahami. Kalau kata asing kadang sulit kita pahami. Kadang tidak semua orang mengerti apa itu kata asing. Nah, apa contoh kalimatnya? Menggunakan aku belajar di sekolah. Temannya belum kembali. Cewek, yang teman cewek dulu. Dia duluan tadi. Aku belajar di sekolah tiap hari. Sekolah tadi apa bahasa asingnya? School. Ayah pergi ke kantor pagi ini. Apa tadi bahasa asingnya? Kantor. Kantor. Kalau kakak menonton televisi, apa tadi bahasa asingnya? Television. Nah, contoh kata asing. Saya mengikuti meeting dengan guru. Ada anak-anak ibu pak meeting. Meeting tuh sama kayak rapat. Nah, aku ingin mendownload tugas dari internet, unduh. Adik bermain game di kantor. Ada yang bisa membaca ini? Ada jelas? Nggak jelas? Hah? Tunggu dulu, teman itunya nanti ya. Duduk dulu, ganti-gantian ya. Pagi hari, dengarkan ibu bercerita ya. Bisa dengarkan? Pagi hari, Rani dan teman-temannya sudah siap belajar di sekolah. Apa kata Rani? Hari ini pasti seru. Lalu, Bu Guru membawa laptop dan membuka sebuah e-book. Ada yang tahu apa itu e-book? Apa? iPad. Ada apa lagi? E-book itu buku online. E-book. Kalau laptop, ada yang tahu laptop? Tahu. Itu contohnya di depannya kan? Lalu apa kata ibu? Anak-anak, hari ini kita akan belajar dengan cara berbeda. Lalu mereka mengikuti online class dengan penuh semangat. Apa tadi online? Apa tadi online ibu bilang? Dalam jaringan. Kita sedang mengikuti online class. Lalu silahkan kalian download tugas dari internet. Kata Bu Guru. Apa tuh download? Unduh. Silahkan kalian download tugas dari internet. Saya akan mengerjakan dengan baik, kata muridnya.
Lalu di perpustakaan beberapa siswa membaca buku tentang musik dan komputer. Musik bahasa asingnya apa tadi? Musik. Lalu setelah selesai belajar, mereka bermain game edukasi di laboratorium komputer. Game itu apa kalau bahasa Indonesianya? Permainan. Bagus. Pintar anak ibu. Bu guru menjelaskan tentang kata serapan. Berarti kan udah paham semuanya apa itu kata serapan dan masih belum. Ada temannya yang belum paham. Di bagian mananya anak ibu belum paham? Di bagian contohnya kah? Kata serapan adalah kata yang diserap dari bahasa asing disesuaikan dengan lafaz kita. Nah, coba anak-anak ibu lihat contoh di papan tulis. Kata asli apotek. Kalau kata serapannya apotek. Apotik. Kita membeli obat di apotek atau apotik. Itu berasal bahasa asalnya dari Belanda. Lalu ada kata asli ingenieur. Coba ibu tanya sama kelompok yang ini. Ada nampak yang ini? Ibu membeli obat di apotek apa apotek? Apotek. Lalu yang kedua yang ini. Ayah bekerja sebagai seorang ingenieur atau insinyur. Insinyur. Mana yang mudah nyebutnya? Ingenieur atau insinyur? Insinyur. Adik membeli permen atau papermen yang mudah? Permen. Lalu yang sebelah situ, rumahku memiliki banyak apa? Memiliki banyak jendela apa jendela? Jendela. Lalu titik-titik merah putih berkibar di halaman sekolah. Bandiera atau bendera? Bandiera. Bandiera atau bendera? Bandiera merah putih, kan nggak bilang kayak gitu, bendera. Lalu wajah adik terlihat ceria dan bersih. Titik-titiknya bersinar. Wajahnya atau wajah? Wajah. Kakak mengambil foto menggunakan kamera atau kamera? Kamera. Udara pagi hari terasa segar karena atmosfer atau atmosfere? Atmosfer. Ada pertanyaan anak-anak ibu semuanya? Enggak, paham semuanya? Paham. Nah, ibu ada media, suatu media. Bisa? Kan kita udah belajar tadi mana kata serap. Temannya belum kembali, tunggu dulu ya. Ada kata serapan, ada kata asing. Berarti tiap-tiap anak ibu udah paham kan mana yang kata serapan, mana yang asing? Ya kan? Bagaimana cara menggunakannya? Nanti ibu bagikan sama kamu satu buah kata, kartu kata. Anak-anak ibu yang menentukan itu terletak di kata serapan atau terletak di kata asing. Bagi yang sudah betul langsung ibu bagikan LKPD. Gimana cara ngerjain LKPD-nya bu? Kerjakan berkelompok dengan teman sebangku. Oke? Kalau sendiri gabung, yang 3 ini gabung aja. Yang selebihnya berdua. Tapi gimana caranya? Siapa yang duluan dapat LKPD? Bagi yang paling rapi. Yang kepalanya enggak teleng-teleng. Sama teman sebangku. Anak-anak ibu suka sama ngerjain tugas sebangku atau berkelompok? Sebangku. Kenapa lebih suka sebangku? Soalnya kalau kelompok ribut. Kalau kelompok nggak semuanya mengerjakan. Ada yang bisa bantu ibu satu orang? Ke depan dong. Ya. Iya, agak sepeda warna.
Dah, ada nampak? Enggak? Nah, ayo siapa barisannya yang paling rapi? Yang teman sebangkunya yang rapi. Sama teman sebangkunya. Dua yang belakang, anak ibu yang dua belakang langsung maju. Ambil di sini satu seorang, kamu tempel di mana yang betul. Siapa yang rapi ya? Nih yang anak ibu yang berdua. Tuh yang dua di belakang, silakan maju. Yang dua di situ. Dah, langsung kerjakan ya, cepat. Mana yang betulnya? Ya, siapkan teman yang ini dulu. Ibu, satu. Hah, cuma satu. Di mana? Belum. Iya tadi ibu panggil. Iya tadi ibu panggil. Ini kenapa berdua anak ibu duduknya? Kursinya cuma satu, tapi kamu duduk berdua. Ayo. Ya kamu teleng-teleng dari tadi. Nggak ada duduk rapi. Udah. Nih. Cepat nih. Check out di sebelah kata asing. Ya kan tadi check outnya. Kata asing nggak sih? Ayo, siapa lagi? Tuh yang berdua di jendela. Hah, kamu gerak-gerak gimana cara ibu mau ngambil? Ya, di belakang. Nah, satu seorang, satu per orang. Iya. Hah? Temannya belum. Siapa yang udah? Ya, satu. Kalau udah siap kamu tempel. Gantian ya, anak ibu yang ini nanti. Kamu bertiga. Lah. Lah, dia satu per kelompok ya, satu sama teman sepasang. Dah, anak ibu yang lain maju. Ayo. Ya. Maju anak ibu. Iya. Ambil satu per orang ya, satu per orang. Izin boleh Bu. Awak tadi ada orang dua. Ada loh, Bu. Ada orang dua, Bu. Ada loh, Bu. Hah? Kelompoknya terserah mau ngasih nama apa. Mau robot kah, mau hewan kah, mau apa? Iya, silakan maju. Iya, bertiga. Maaf, penyuat. Satu kelompok itu dua ambil. Satu per orang. Satu per orang. Ini kata asing kan? Ya, betul. Betul. Tapi perabotannya Udah, kelompoknya. iya, perabotannya Kata serapan. iya. Ya. Teman Iya, sama teman sebangku. Udah kamu. Gak ada ya, Nak? Ambil yang ini aja lu nih. Gak ada ya? Sama ini aja. Habis ya? Enggak, Bu, ini ada. Iya, yang itu gak ada ternyata. Oke, ini aja. Nanti kamu bisa kamu buatnya. Diapain? Diginiin aja. Nih. Yang ini, kayak gini yang di dalamnya. Mana dia audio nih. boleh, Bu. Boleh, Bu. Nih yang ini udah didapat tadi kelompoknya yang ini. Apa? Serapan. Pelabuhan kata serapan. Satu per dua. Iya, satu per dua. Siapa? Udah kelompok. Kami satu per tiga. Iya, betul. Bu, kami satu per tiga. Bebe, ini apa, Bu? Ini maksudnya di sini. Lingkari kata lingkar. Mana yang menurut kamu yang termasuk kata asing? Ya, Buat sendiri. ya. Ibu ada. Habis ya? Hah? Ini kunci bahasa serapan. Kunci. Berarti ada yang salah tuh. Mana dia yang salah? Kamera. Oh, salah Ibu. Ini upload nih masuk kata asing. Aduh, kenapa tuh? Upload masuk kata asing. Kata apa nih, Bu? Dah. Kata Makanya kelompok berapa, Bu? terserah mau sebut nama. Tunggu dulu. Namanya ada temannya dulu, Nak. Tunggu dulu ya. Ada yang itu. Teman cowoknya tadi.
Hah? Nama kelompoknya terserah, sekreatif mungkin. Tunggu bentar ya. Ya, ya, ya. Untuk memudahkan anak-anak ibu, ibu bagikan ini materinya. Ya, nih. Duduk di kursinya lagi kalau udah. Kelompoknya berdua sama teman. Nama kelompoknya terserah sekreatif mungkin. Tidak ada. Nanti kena bagian 1-2-nya hanya bagian pengumpulan. Siapa yang paling dulu ngumpul? Ya. Ibu jalan situ nanti ya. Hah? Tunggu dulu ya. Nih. Biar anak-anak ibu lebih mudah mengerjakannya, lihat di sini. Sudah tadi? Oh ya. Anak ibu mau permisi tadi kan? Iya. Tunggu temannya kembali dulu ya, yang cowok ya. Ini pilihan yang di sini ini ada. Terus masukkan kata ke dalam. Iya. Kurang satu, Bu. Tulislah kata asing dalam teks Hani. Ini ya teks Hani. Itu yang ini, Bu. Saya akan download tugas. Mana yang bantu saya akan unduh tugas. Kami mengadakan rapat. Adik bermain permainan. Ini misalnya meeting di sini. Iya, terus ini dilingkari ya. Nih, lingkari kata yang termasuk kata asing. Yang termasuk kata asing Iya. aja, jangan. Ini ceritaan nih. Tulislah kata-kata asing dalam teks Hani. Ini teks Hani yang mana? Tunggu dulu, temannya ada ya, Nak? Tunggu ya. Bisa mengerjakannya selama 10 menit. Bisa 10 menit siap? Pasti bisa dong. Nanti siapa yang udah siap bilang sama ibu ya. Soalnya siapa yang dulu siap dapat nilai poin tambahan. Ini lingkari, terus masukkan kata ke dalam tabel berikut. Mana yang serapan dari sini, masukin ke sini. Mana yang asing masukin ke sini. Nah. Apa yang mana? Apa yang asing tadi? Television ya kan? Udah televisi serapan. Siapa yang belum ibu kasih ini materinya? Siapa yang belum dapat? Udah dapat materinya. Ini udah pas bertiga materinya dapat. 1, 2, 3 pas ya. Anak ibu yang ini udah dapat materi. Nih lihat di sini ya, ngerjain tugasnya. Anak ibu ini udah dapat. Udah kebelet. Mau ngapain anak ibu, permisi? Bakar. Ya udah, nggak apa-apa, izin jalan. Maksudnya ini kita buat kata-kata. Iya, mana yang kata serapan dari sini pindah ke sini, mana yang asing dari sini pindah ke sini, ya. Ini bebas, Bu. Ini anak ibu lingkari sini, nanti mana yang serapan dari sini pindahin ke sini, mana yang asing sini pindahin sini. Nanti pindahin aja. Iya. Yang ini? Lingkari, mana lingkari kata yang termasuk kata asing, mana yang kata asing sini lingkari. Ya. Ada yang kesulitan anak ibu. Paham semuanya. Maksudnya apa? Ini baca aninya nak, tulisan aninya, cerita ani. Baca dari sini mana yang masuk ke dalam. Oke, tuliskan apa bahasa asingnya. Gimana mas? Ini udah benar. Apa? Saya akan download nih apa bahasa artinya tadi. Download artinya. Hah? Meeting apa, Bu? Kenapa? Kenapa penanya? Nyau, apa tahu? Mana? Diubah ke bahasa Indonesianya. Iya, betul. Siapa yang udah siap bilang sama ibu ya, nanti nomor 1 yang duluan siap siapa? Bagi yang udah siap, langsung ibu kasih evaluasi ya. Ibu, nomor 2 Mana? Buatlah
Buatlah paragraf 4/5 dengan menggunakan minimal 3 kata serapan. Misal, adik bermain game. Itu pas sarapan game Bu asing ya, Bu? Asing, mana yang serapan tadi? Sekolah, aku pergi ke sekolah. Lalu, setelah pulang sekolah, aku menonton televisi. Iya, kata sarapan juga, Bu. Arti download juga jawab. Arti download juga kan, Bu? Betul. Mencari kata asing. Asing aja. Apa? Bos, bagus, pintar. Satu kelompok udah siap. Mana anak ibu? Nomor 1, bagus. Kerjain yang ini lagi anak. Langsung buat. Tidak menggunakan kata asing. Apa kata serapan tadi? Aku pergi ke sekolah, lalu sepulang sekolah menonton televisi. Apa lagi? Game itu apa artinya? Game permainan. Berarti adik bermain permainan. Udah ada satu kelompok yang siap ya. Siapa lagi? Kelompok selanjutnya. Ini mana teman kelompoknya, Nak? Ayo bantu temannya ngerjain tugas, Nak. Cepat. Cepat. Tunggu bentar ya. Artinya apa? Meeting artinya apa tadi? Iya, meeting rapat. Game itu apa tadi? Ini apa? Artinya juga. Apa kata asingnya? Apa artinya? Yang mana? Dia siapa yang duluan siap, nanti ada rewardnya. Besok ibu kasih. Soalnya besok terakhir kali ibu tampil di sini, ya. Udah ya, ayo siapa tadi kelompok mana lagi yang siap? Hah? Apa? Telepon handphone. Telepon genggam. Bagus. Nih ya. Sudah mau dulu ya. Siapa yang udah siap langsung bilang sama ibu. Game itu apa tadi? Perma? Nggak ada di sini ya. Game itu permainan. Adik bermain permainan. Ini udah mau ibu bagiin evaluasinya lagi? Belum? Iya, nggak apa-apa. Siapa lagi? Ini udah. Oh, udah ya. Nih. Nah. Udah siap tuh refleksi itu boleh. Enggak. Kerjain ini ya, langsung duduk kursinya. Udah. Udah 3 kelompok yang siap ya. Hah? Mana? Ini juga. Iya, satu lagi tuh. Ke KPD anak ibu tadi sama kamu. Sini, boleh ibu ambil. Boleh ya. Udah. Nah, kerjain yang ini ya. Mana temannya satu lagi tadi? Mana dia? Itu di samping. Ini ambil pena dulu. Ada dibaca tuh. Oh, cepat kali kamu buatnya. -3. Hah? Mana padanan? Artinya apa? Artinya, kamu buat kata asingnya, kamu buat artinya. 5 menit lagi siap nggak siap dikumpulkan aja ya. Yang AKPD-nya.
Sudah istirahat, Bu. Hah? Ya, kerjain ini dulu. Kelompok kamu mana? Udah siap? Belum lagi diam di atas. Kerjain deh cepat. 5 menit lagi ya. 4 menit lagi. Artinya apa? Artinya apa? Artinya, kata singnya apa? Arti. Udah. Boleh pinjam pena? Nih ya. Kasih buat nama ya, kumpulin sama ibu. Udah 4 kelompok. Yang lain kalau belum langsung ibu ambil aja lagi ya. Iya udah siap kamu kerjain nih lagi. Susah ya? Enggak. Dalam online dalam jaringan, Pak. Ya. Udah? Enggak ya? Yang ini enggak usah. Dah, kemudian kamu nomor 5. Bisa sampai nomor berapa? Enggak, kamu nomor 5 yang ngumpulin. Nih, buat ini ya. Udah 5 kelompok, mana lagi yang lain? Cepat-cepat. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mengklaimkan menggunakan bahasa yang baik dan benar dan terutama mengulang. Kalimat yang tepat adalah saya akan pergi ke perpustakaan untuk ada orang mengumpulin tugas ke perpustakaan. Terus saya akan menolak tugas dari internet. Kami mengadakan rapat kelas di sekolah. Kami mengadakan meeting di kelas. Dia mana ya? Dia kan. Nah, tuh. Ini nih nulisannya saya mana? Perbaikan yang tepat mana dia? Besok akan dia di kelas secara online untuk membahas tugas. Mana dia kalau diartikan meetingnya apa tadi? Ini secara daring tuh udah selesai, Bu. Secara langsung. Udah siap? Online, Bu. Secara langsung. Iya, makanya itu kalimat yang bagusnya. Soalnya dia kan ngumpulin tugas secara langsung. Dalam jaringan. Ini beda artinya, Bu. Daring online. Kumpul di depannya. Mana dia? Daring online beda, Bu. Secara online. Memang daring dia kan katanya bagus. Mbak, Siap. saldo, Bu, saldo, Bu. Bu, saldo. 67. Ambil nih. Kita. Ini yang nomor 6. Ini yang nomor 7. Buat cepatnya. Kamu udah? Mana? Belum. Nih, belum. Udah. Oh ya udah. Tuh. 7. Ya. Bagus. Padahal sendiri ngerjainnya tapi siap ya. Bagus ya Ibu. 8. Nomor 8 ngumpulnya bagus. Sini Ibu tulis dulu nama. Sini. Biji wijen. Beri pinjam. Kami nama kami biji wijen. Nama kelompok kami ini, Bu. Udah. Mana ketua sawit itu sawit. Ini Ibu pinjamnya. Kasih. Ibu online tuh. Dalam jaringan. Siapa yang LKPD-nya belum siap? Kamu. Siapa lagi? Yaudah kerja nih duluannya. Hadiahnya tunggu besok. Mobil. Percaya kamu Ibu kasih mobil. Kenapa kok percaya? Kalau Ibu kasih. Kalau misalnya Ibu kasih mobil satu orang satu gimana? Kamu mau Lamborghini atau BMW?
Nah, anak-anak ibu-ibu mau tanya, ada ya anak ibu senang sama pembelajaran hari ini? Ada. Ada yang sulit di pembelajarannya? Kata serapannya yang sulit. Apalagi kata asingnya. Apalagi? Hah? 5 menit lagi. Cepat kali jamnya. Tunggu dulu, teman aja belum ada yang istirahat lagi ya. Ibu nanya dulu kata sarapan apa tadi, kita simpulkan pembelajaran kita sebelum istirahat. Lalu disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Apa itu kata asing? Bagus, berarti kamu mendengar dari tadi. Bagus. Siapin temannya dulu. 1 menit lagi. Yalah, tunggulah Banda, tunggulah lah. Wala lita, kalau ni keluar le. Ya. Hah? Kalau ibu bilang tadi mobil. Mobil. Mau 1 orang 1 mobil. Kamu paham apa itu kata serapan? Apa? Kata yang tidak asing. Kata yang tidak asing. Apa tadi? Kata yang diambil dari bahasa asing lalu disesuaikan dengan bahasa kita. Nah, bagus. Anak ibu yang di belakang tahu apa itu kata serapan tadi? Tahu. Kata-kataku. Keserapan yang di susah nak, ada yang susah, panjang kali teksnya, berarti membaca ya, sekalian berarti membaca tuh. Sama media yang ibu tampilkan ada anak ibu suka, ada anak ibu suka, ada, bagus nggak? Serius, nanti terbang ibu nih. Dah siap. Kasih. Siapa lagi yang evaluasinya udah siap kumpul ya? Acar. Dah kita tutup pembelajaran hari ini. Doa siap belajar apa? Doa siap belajar. Alhamdulillah artinya. Dah, anak-anak ibu mau istirahat? Mau. Kata sarapan adalah kata yang diambil dari kata asing dan disesuaikan dengan bahasa kita. Kata asing adalah Kata yang dah, berdoa dulu. Doa saya sudah Belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang Taala. Alhamdulillah, semoga ilmunya berkah. Besok. BMW ya. Kasih. Kalau kata temannya mau BMW. Mobil BMW. Kasih. Coba lagi. Udah. Kenapa? Satu per orang. Bisa muat sama kamu semuanya. Mama ada BMW.
Anak ibu yang dua lagi ya. Ya, Bu tungguin. Apa tadi Kak Yan? Apa Kak? Oi, sampai sada kalau yang ikom sampai sada Kak, yang praktik. Yang apa? Yang video lembat ya. Sampai sada. Ika apa metode pembelajarannya dalam murid dokter